Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gue kopi ataupun takjil bisa banget baca di deskripsi. Tambah-tambah untuk bukaan. Aduh, mantap sekali. Dah, yuk kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy dia telah sungguh sangat luar biasa menyaksikan apa yang telah dibangkitkan oleh Lobing, di mana Lobing telah membangkitkan domain miliknya yang ternyata domain yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi saat ini Lobing dia juga memiliki penampilan yang memang enggak kalah duhai, memiliki telinga dan juga ekor yang luar biasa tentunya. Dan melihat ini semua membuat Shaggy dia juga penasaran dengan domain apa yang akan dibangkitkan oleh dua muridnya yang lainnya pula, yaitu Mong Dongfang dan juga Xiao Qiu. Karena Shaggy dia juga tahu bakat dan juga kemampuan yang dimiliki oleh dua muridnya ini juga tidak kaleng-kaleng pula. Tapi di sini, untuk Shaggy dia juga mengatakan kalau domain yang dimiliki oleh Lobing memiliki sebuah potensi yang tidak terbatas, dan ini baru tahap awal, yang artinya di masa depan dia bisa tumbuh jauh lebih kuat daripada saat ini. Dengan sebuah pelatihan tingkat lanjut, roh rubah ekor 3 yang dia miliki dapat berevolusi menjadi rubah ekor 9, yang artinya Lobing jauh lebih kuat di masa depan. Dan untuk Dongli yang mendengarnya, dia pun sungguh sangat kagum dengan Lu Xiaogi dan juga Lobing. Setelah Lobing melakukan sebuah perjalanan bersama dengan kakak, dan dia tidak hanya berhasil membangkitkan ranknya, tapi dia juga membangkitkan domain yang mengesankan. Luar biasa, sepertinya aku bisa lebih lama tinggal di gunung ini, ucap dari Dongli yang sungguh sangat senang karena dia tidak perlu turun gunung, tidak perlu susah-susah karena dia memiliki pelindung yang sangat-sangat kuat. Dan untuk Shaggy dan juga Dongli, ketika mereka sedang mengagumi kemampuan domain yang dimiliki oleh Lobing, di sini mereka juga ternotis ketika ada seseorang yang memanggil mereka dengan kekuatan spiritual. Shaggy, Dongli, cepat turunkan penghalangnya, ucap dari seseorang, dan itu adalah suara yang tidak asing bagi mereka. Itu suara Bibi Ning, ucap dari Dongli. Dan untuk Shaggy dia juga tahu kalau ini adalah suara dari Bibi Ning, tapi mereka juga mendengar sepertinya suara dari Bibi Ning terlihat seperti agak sedikit lebih gugup, yang membuat Shaggy dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres. Dan sebelum Shaggy dia menghampiri Bibi Ning, dia juga mengucapkan kepada Xian untuk tunggu sebentar karena dia akan segera kembali, ucap dari Shaggy. Dan kini dia pun pergi bersama dengan Dongli menyambut kedatangan dari Bibi Ning. Dan di sini Shaggy setelah dia berada tepat di depan dari penghalang, dia pun bertanya kepada Bibi Ning kenapa dan ada apa, kenapa Bibi terlihat terburu-buru, ucap dari Shaggy. Dan untuk Bibi Ning tanpa basa-basi dia pun mengatakan, Shaggy, Dongli, maafkan aku telah meminta waktu kalian dulu, ada situasi yang serius dan ini membutuhkan perhatianmu, ucap dari Bibi Ning yang mengatakan kalau ada situasi yang sangat-sangat penting, dan situasi itu bersangkut paut dengan Yue. Saat ini Yue dia ada dalam masalah, dia pergi berlatih di dalam pelatihan tertutup yang ada di sekte pedang, tapi sejak 1 bulan yang lalu dia belum kembali dan kami kehilangan kontak dengan dirinya, ucap dari Bibi Ning. Di mana Bibi Ning mengatakan kalau Yue dia pergi ke dalam sebuah tempat yang disebut sebagai penjara pedang. Nah, itu adalah tempat pelatihan bagi para murid-murid yang berada di bawah rank 6. Dan di tempat itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang ada di rank 6 ke bawah. Dan jika ada di rank 6 ke atas maka tidak dapat masuk. Bahkan para petetua yang memiliki rank yang ada di tingkatan 6 ke bawah, ketika mereka mencoba untuk masuk dan menyelamatkan Yue, tapi tidak ada satupun yang kembali. Yang artinya di sini Bibi Ning meminta bantuan dari Shaggy untuk dapat membantu menyelamatkan Yue. Aku takut ya telah mungkin menjelajah di bagian terdalam dari tempat itu, ucap dari Bibi Ning. Apa? Bagian terdalam dari penjara pedang? Pun di sini untuk Dongli dia pun bertanya kalau itu adalah tempat yang sangat luar biasa, tapi kenapa Yue sampai berani masuk ke area terdalam? Dan untuk Bibi Ning dia pun mengatakan kalau itu semua berkat reputasi yang dimiliki oleh Shaggy yang sungguh sangat luar biasa, bahkan dengan statusnya sebagai seorang murid dari Safregan tentunya. Yue dia tidak mau kalah, apalagi dia juga memiliki bakat pedang yang sangat sempurna, dan tentunya dia selalu saja dibayangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy. Dan kau tahu Yue dia selalu saja berusaha untuk bersaing dengan Shaggy. Jadi di sini Shaggy dia pun tahu. Baiklah, aku mengerti. Apakah ada tetua yang mencoba untuk mencarinya? Dan apakah ada kabar dari dirinya? Ucap dari Shaggy. Tapi di sini Bibi Ning dia pun mengatakan tidak ada satupun tetua yang dapat mendeteksi aura energi spiritual yang dimiliki oleh Yue. Mendengar itu membuat Shaggy dia pun agak sedikit, aduh, bocah tengil ini.
Di antara 4 tokoh utama yang ada di Tianshuan ini, dialah yang paling keras kepala dan dialah yang paling sering buat masalah. Aduh, ucap dari Shogi. Tapi untuk Dongli, ketika dia mendengar kalau aura spiritual yang dimiliki oleh Yue telah tiada, membuatnya berpikir apakah Yue dia telah tidak. Di sini sebelum Dongli menyelesaikan bicaranya Bibining, dia pun meminta kepada Lee Shogi untuk segera ikut bersama dengan dirinya. Ini adalah situasi yang mendesak dan hanya kaulah yang dapat menyelamatkan Yue, ucap dari Bibining. Dan untuk Lee Shogi, dia berujar, "Yap, tenang, jangan khawatir Bibi. Aku akan segera pergi bersama dengan dirimu," ucap dari Lee Shogi. Dan untuk Lee Shogi, dia juga berharap agar pengikut kecilku ini, bertahanlah kau sejenak. Aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu, ucap dari Lee Shogi. Tapi di sini untuk Bibining untuk segera kembali ke sekte pedang, dia pun akan menggunakan item perahu miliknya saja karena dia yakin dengan alat yang ia miliki dapat berlayar lebih cepat. Tapi untuk Lee Shogi, dia berujar, tidak perlu Bibi, tenang saja. Aku punya juga. Dan Dongli, dia juga telah memasang sebuah susunan formasi unik di dalam item yang aku miliki dan aku yakin mungkin saja perahuku lebih cepat daripada yang kau miliki, ucap dari Lee Shogi yang membuat apa? Benarkah? Apakah itu dibuat khusus? Ucap dari Bibining. Dan untuk Dongli, ya benar Bi. Coba aja dulu, ucap dari Dongli yang yakin kalau apa yang telah dia dibuat jauh lebih kuat dari apa yang dibuat oleh Bibining. Dan ketika dicoba, laju betul. Udah kayak speedboat yang membuat Bibining. Dia pun merasakan kalau ternyata apa yang dibuat oleh Dongli sungguh luar biasa, gila, bahkan lebih cepat daripada yang dia punya. Ini cepat sekali, ucap dari Bibining yang shock. Dan untuk Lee Shogi, dia berujar, Bibi, lihatlah. Sebenarnya kau telah menyadari betapa istimewanya si Dongli ini. Dan sekarang susunan formasi aja yang ada di sekte juga telah dibangun oleh dirinya. Dan itu sungguh sangat tangguh. Bahkan aku hampir saja tidak dapat menembusnya, ucap dari Lee Shogi. Ya, aku katakan seperti itu karena ya gak enak dong kalau aku katakan kalau aku juga sebenarnya bisa tapi Bibi Ning nggak bisa. Ya itu akan membuat Bibi Ning agak sedikit gimana gitu. Sedangkan untuk Bibi Ning, dia juga mengamini apa yang diucapkan oleh Lee Shogi karena sebelumnya dia mencoba untuk menembus susunan formasi yang ada di sektemu dengan kemampuan yang dia miliki karena dia sedang tergesa-gesa. Tapi nyatanya dengan kekuatan yang dia miliki, dia nggak bisa nembus susunan formasi yang ada di sektemu. Maka dari itulah dia cuma dapat berteriak dari kejauhan aja. Bakat yang dimiliki oleh Dongli dalam hal formasi memang sungguh sangat luar biasa, tidak dapat disangkal. Tapi yang benar-benar mencengangkan adalah susunan formasinya sungguh sangat rumit dan juga halus. Bahkan ini bisa dikatakan dapat menyaingi pertahanan dari sekte pedangku, ucap dari Bibining. Dan itu membuat Bibining dia pun berpikir kalau apakah benar sektemu ini masih dikatakan sebagai sekte kecil kah? Tapi bakat yang mereka miliki sungguh luar biasa. Adik berkakak ini, kakak beradik ini, mereka benar-benar anak ajaib, pikir dari Bibining yang dalam perjalanan kembali ke sekte pedang. Tapi untuk Lee Shogi, di dalam perjalanan dia pun merasakan kalau ada yang lupa nih, apa ya? Dan setelah dipikir-pikir, Lee Shogi baru teringat kalau ternyata dia lupa memberikan hadiah kepada para player. Lah iya, lupa juga ngasih hadiah, ucap dari Lee Shogi yang kini dia pun membuka panel sistem dan kini dia ingin membagikan hadiahnya kepada murid-murid yang sebelumnya telah ikut ke dalam guild dungeon yang telah dia buat. Dan mari kita buat sedikit hadiah eksklusif kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang cukup banyak tentunya. Dan ini akan membuat mereka termotivasi untuk terus melayani diriku, ucap dari Lee Shogi yang kini dia pun membagikan hadiahnya. Dan hadiah itu pun menotis bagi para player karena mereka mendapatkan sebuah notifikasi kalau saat ini Lee Shogi akan membagikan hadiah kepada mereka. Dan di sini mereka pun tentunya menantikan hadiah apa yang akan diberikan oleh Lee Shogi. Dan ternyata hadiahnya adalah 20.000 poin XP dan juga embrio pedang tingkat kuning yang akan diberikan oleh Lee Shogi kepada mereka semua, yang membuat mereka pun sungguh sangat senang. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan embrio pedang seperti ini. Ini adalah hadiah yang sepadan, ucap dari mereka. Tapi untuk Lin A, para kultivator Ciwi, dia nggak peduli dengan itu semua. Memangnya apa hebatnya embrio pedang? Aku lebih suka hadiah sesuatu dari langsung yang dimiliki oleh Master Sekte, ucap Darlin. Tapi di sini untuk para kultivator pedang laki-laki, mereka pun mengatakan kalau sebagai seorang kultivator pedang tentunya pedang adalah hal yang paling penting. Tapi untuk para ciwi-ciwi nggak peduli mau pedang mau apapun itu, nggak peduli. Diamlah, jangan banyak bicara. Lee Shogi adalah suami kami semua, ucap dari para ciwi-ciwi ini yang lebih peduli dengan pesona daripada kultivasi. Dan
Ternyata hadiah yang diberikan oleh Lee Seok-gi kepada 10 kontributor teratas akan mendapatkan hadiah tambahan, yaitu berupa sebuah gelar yang merupakan kawan seperjuangan dari Lee Seok-gi yang membuat mereka pun mendapatkan hak eksklusif seperti ini. Bukankah ini artinya terbatas cuma 10 orang? Ujar dari mereka yang sungguh sangat senang ketika mereka mendapatkan gelar tambahan, dan itu jelas membuat mereka sungguh sangat senang dan juga antusias. Tapi di sini ternyata 10 teratas selain mendapatkan gelar tambahan, mereka juga mendapatkan hadiah lainnya lagi, yaitu embrio pedang yang biasanya hanya mendapatkan tingkat kuning, tapi untuk mereka kontributor ke atas 10 teratas mereka mendapatkan embrio pedang warna biru. Dan hadiah khusus lainnya adalah sebuah skill seni bela diri yang langsung diciptakan oleh Lee Seok-gi yang membuat Lin Ah dia sungguh sangat senang. Dia mendapatkan skill yang telah dibangkitkan oleh Lee Seok-gi secara langsung yang membuat kini dia pun langsung melompat-lompat dengan pala tuyul yang ombang-ambing. Dan di sini Lin Ah dia pun sungguh sangat senang dan dia membagikan momen bahagianya kepada seluruh viewer miliknya. Ya, Lin Ah adalah seorang streamer. Selain dia seorang streamer, dia juga seorang blogger yang membuat Lee Seok-gi dia pun mendapatkan notifikasi ketika dia membaca sebuah forum. Lah, ternyata semua membahas tentang dirinya. Ini apa-apaan ini judulnya, tapi ini juga dapat meningkatkan reputasiku, ujar dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi juga cukup senang karena itu adalah skill yang dia miliki dari sistem ketika dia menciptakan sebuah skill, dan dia juga dapat mengubah nama skill itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walaupun nggak terlalu bagus, tapi setidaknya aku bisa merubah namanya jadi agak sedikit lebih keren lah, ujar dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Bibi Ning, dia melihat Lee Seok-gi sedang melakukan sebuah kultivasi, padahal Lee Seok-gi sedang membuka panel sistem. Dan untuk Bibi Ning yang memang nggak bisa melihat panel sistem, dia pun berpikir kalau Lee Seok-gi memang sungguh luar biasa karena dia bekerja dengan sangat keras. Dia masih bermeditasi dan juga berkultivasi. Jalan yang mereka pilih memang tidaklah mudah, ujar dari Bibi Ning. Dan Bibi Ning dia juga tahu kalau Lee Seok-gi sungguh luar biasa dan dia ingin mencari sebuah kesempatan untuk dapat berbicara dengan Master Sekte untuk mendapatkan sebuah embrio pedang untuk Lee Seok-gi dan juga Dongli. Nah, sejatinya Bibi Ning nggak tahu kalau Lee Seok-gi sebenarnya bisa menggunakan ataupun menciptakan embrio pedangnya sendiri. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat uji coba tingkat tinggi dari sekte pedang, yaitu penjara pedang, saat ini Lee Seok-gi dan Bibi Ning telah ditunggu oleh seorang tetua, yang ternyata yang menunggunya adalah Pak Tua Ji bersama dengan tetua lainnya, yang membuat Pak Tua Ji dia berujar, ya Lee Seok-gi, akhirnya kau kembali. Aku sangat khawatir, dan jika bukan karena formasi yang dibuat oleh Sovereign pertama, aku pasti akan menerobosnya sendiri. Aku akan menghancurkannya, ucap dari Pak Tua Ji. Tapi mendengar Pak Tua Ji ingin menghancurkan formasi ini, membuat tetua yang ada bersama dengan dirinya dia berujar, wakil pimpinan master, bukankah dengan kekuatanmu yang ada saat ini kau bahkan tidak mungkin dapat menghancurkan formasi ini, ucap dari orang tua itu, yang membuat Pak Tua Ji dia kesal. Tutup mulutmu, diam, jangan banyak bicara, ucap dari Pak Tua Ji yang lagi sombong malah dipatahin. Waduh. Dan untuk Lee Seok-gi yang melihat orang tua itu, dia pun sadar kalau itu adalah orang tua yang sebelumnya pernah dia temui ketika dia sedang berselisih dengan Chengki. Saat aku mengalahkan Chengki, aku berpapasan dengan orang tua itu, dan saat itu dia tampak begitu mengesankan. Tapi sekarang aku dapat mengalahkannya hanya dalam satu gerakan, ujar dari Lee Seok-gi. Dan untuk orang tua itu ketika dia kembali bertemu dengan Lee Seok-gi, dia pun kagum, anak ini, bocah ini, apa yang terjadi sebenarnya dengan dirinya? Aku melihatnya beberapa tahun yang lalu dia hanya ada di rank 3, dan sekarang dia telah mencapai rank 6. Gila, tapi yang aku rasakan adalah tekanannya sungguh luar biasa, ucap dari Pak Tua itu, yang merasakan tekanan dari Lee Seok-gi sungguh luar biasa, yang membuat Pak Tua ini dia pun langsung keringat dingin. Monster macam apa dia, ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk Lee Seok-gi dia gak peduli juga dengan itu semua, karena mau bagaimanapun perselisihan dia dulu itu hanyalah persepsi masa lalu dan juga kesalahpahaman, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, sudah. Dan sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Yue. Itu adalah prioritas pertamaku, dan aku akan memasuki arah ini sekarang, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Bibi Ning, dia pun mengatakan kalau Lee Seok-gi nggak boleh pergi sendiri. Dia akan pergi ditemani oleh tetua Qin dan juga tetua Liu untuk memasuki tempat ini, karena mereka sejatinya udah beberapa kali memasuki tempat ini, dan harusnya mereka berdua dapat membukakan jalan untuk dirimu, ucap dari Bibi Ning. Dengan cara seperti ini, kita akan memiliki sebuah peluang yang lebih baik untuk menyelamatkan Yue, ucap dari Bibi Ning yang tidak ingin meninggalkan Lee Seok-gi seorang diri. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia pun mengatakan, sebenarnya aku nggak butuh bantuan dia sebenarnya, malah memperlambat, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi Bibi Ning dia pun mengatakan, Lee Seok-gi,
Dengarkan Bibi. Menyelamatkan Yue adalah hal yang paling penting, tapi keselamatanmu juga yang terpenting. Ucap dari Bibi Ning yang membuat Usagi dia pun tahu maksud dari Bibi Ning. Jadi itulah yang dipikirkan oleh Bibi. Ya, aku mengerti, dan jika aku menolak bantuannya, mungkin saja dia akan khawatir. Ucap dari Usagi. Maka darlah di sini Usagi dia berujar, baiklah, aku akan mengandalkan bantuan dari para senior. Ucap dari Usagi. Dan untuk para tetua, ya tentu saja itu adalah tugas kami dan kau tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ucap dari orang tua itu yang kini bersama dengan Usagi memasuki tempat itu. Dan untuk Bibi Ning dia pun berharap agar Usagi dapat melakukan yang terbaik. Usagi, berhati-hatilah, ucap dari Bibi Ning. Tapi di sini untuk Bibi Ning dia juga mengatakan kalau dulu ketika dia memasuki tempat ini dia cuma mencapai level 3 aja. Dan untuk Pak Tuaji, kau telah mencapai rank 6 kah? Level berapa? Tanya dari Bibi Ning. Dan untuk Pak Tuaji dia pun mengatakan kalau dia cuma mencapai level 6 aja. Tapi saudara senior Sofragan dia telah mencapai level 7. Benarkah? Apakah dia pernah mengatakan sesuatu tentang tempat itu? Tanya dari Bibi Ning. Dan untuk Pak Tuaji, dia mengatakan level 7 tidak berbeda dengan level 6. Dan kemampuannya juga tidak berbeda dengan diriku. Tapi sejatinya aku tahu itu hanya sebuah kata-kata yang dia ciptakan untuk dapat menghiburku. Karena pertama kali aku melihatnya terluka setelah mencapai pencerahan. Ya, itu adalah luka pertama yang dia dapatkan. Ucap dari Pak Tuaji dalam arti lain di dalam sana sungguh sangat kuat dan juga berbahaya tentunya. Tapi di sini untuk Usagi dan juga dua rekannya ketika mereka akan masuk Pak Tua ini, Pak Tua Kin dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah formasi yang diciptakan oleh Sofragan pertama dan hanya mereka yang ada di rank 7 ke bawah alias rank 6 aja yang bisa memasuki tempat ini. Jadi kau tidak perlu khawatir karena kami akan melindungi. Ucap dari orang-orang tua ini yang akan menjadi pelindung bagi Lee Seolgi. Dan karena mereka akan memasuki lantai pertama, di sini lantai pertama adalah ujian dingin. Ucap dari orang tua itu yang membuat Lee Seolgi. Baik, terima kasih atas peringatannya. Dan untuk ujian kali ini apakah aku harus turun tangan juga? Ucap dari Lee Seolgi. Tidak perlu. Cukup kau ikuti kami. Ucap dari orang tua itu yang kini akan menghadapi sosok penjaga yang ada di tempat ini yang membuat kini para orang tua ini akan membukakan jalan untuk Lee Seolgi. Dan untuk Lee Seolgi melihat ini semua dia pun tahu kalau sepertinya ya ujian seperti ini sepertinya tidak akan mudah bahkan untuk mereka yang ada di rank 6 biasa. Ucap dari Lee Seolgi yang kini dia mengikuti dua orang tetua yang sedang membukakan jalan untuk dirinya. Dan untuk lantai pertama tentunya cukup mudah dan untuk lantai kedua tentunya tidak akan semudah itu, apalagi 3, 4, 5, 6, 7 tempat mana Yue berada. Dan perjalanan Lee Seolgi akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.